3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para sahabat podcast dimanapun Anda berada. Ya, jumpa lagi bersama saya Nur Soima Ulfa dalam program acara Radar Sulteng Podcast Show. Nah, di hari yang ke-9 bulan Februari tahun 2022, kami kembali lagi kedatangan tamu istimewa. Nah, ini adalah merupakan sosok yang tengah viral gitu ya, dan lagi diperbincangkan oleh masyarakat Kota Palu, khususnya dalam 48 jam terakhir ya. Jadi dia adalah Mas Tili, sang penakluk buaya berkalung ban. Oke. Minta tepuk tangannya. Ya, nah sebelum kita mulai berbincang, saya mau minta maaf dulu. Saya mau mohon maaf kepada para pendengar, para sahabat podcast. Kami agak telat sebanyak 40 menitan. Jadi awalnya kami ingin on airnya ini tepat waktu. Hanya saja saking begitu viralnya narasumber kami ini banyak yang mau ketemu gitu. Jadi nanti kita berbincang banyak soal kesibukan beliau beberapa hari terakhir ini, oke? Nah, sebelum itu juga kami menekankan bahwa siaran ini mengikuti prokes. Jadi kami di tempat sini krunya terbatas dalam ruangan dan kami tetap memakai masker. Tetapi untuk kejernihan suara kami, maka kami memutuskan untuk membukanya seperti itu. Oke? Nah, kita langsung saja nih berbincang santai bersama Mas Tili. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tili. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Iya, baik-baik Bu, sehat ya. Alhamdulillah baik, sehat. Sibuk nih, sibuk. Sibuknya apa sih sekarang ini? Ya begitulah. Begitu seperti apa? Negara tangkap buaya itu. Oh, gara-gara tangkap buaya, jadi sekarang sibuk. Nah, jadi sekedar informasi yang seperti saya bilang di awal, bahwa Mas Tili ini dalam 48 jam ini begitu terkenal di Kota Palu dan Sulawesi Tengah dan bahkan mungkin Indonesia gitu, karena beliau menorehkan satu tonggak sejarah. Jadi dalam konservasi, dalam pecinta hewan, beliau ini sangat berjasa untuk membebaskan ikon Kota Palu nih, ikon dalam tanda petik Kota Palu ini buaya berkalung ban gitu ya. Nah, tadinya Mas Tili itu datang ke sini maunya tepat waktu. Pukul jam 2 siang tadi. Hanya saja lagi ada undangan di Pemkot ya? Iya. Bisa diceritakan tadi itu sebelum datang kemari? Enggak, kan dia janjinya pagi Bu. Cuma itu yang ketiduran dia. Akhirnya dia sama ketemu ya, dia sudah di jalan, ketemu di jalan. Ya, dikasih apa itu? Piagam penghargaan apa itu? Ya. Jadi dapat piagam penghargaan ini? Iya. Oh, iya. Barusan tadi? Iya. Tadi siang? Iya. Oh, oke. Ya, jadi Mas Tili ini diundang ke Pemkot Palu, terus diberikan piagam penghargaan. Itu Pemkotnya dari dinas mana ya? Dinas mana Pak? Dan Damkar ya? Damkar, iya. Pemadam kebakaran. Iya, jadi Mas Tili ini dianggap berjasa dalam untuk ini meringankan, membantu petugas damkar untuk ini sama-sama menyelamatkan buaya berkalung ban, betul tidak? Ya, jadi tadi bagaimana tadi prosesi pemberian piagamnya tadi? Langsung diberikan tadi? Langsung diberikan di rumah. Ya. Langsung diberikan di rumah piagamnya, gitu ya. Ada bantuan juga? Ada bantuan dia. Bantuan seberapa apa ini, Mas? Belum kubuka juga Bu, uangnya itu nih. Oh, dapat uang juga. Ya. Jadi mulia sekali. Jadi ini adalah bentuk penghargaan dari pemerintah Kota Palu. Jadi selain diberi piagam, sertifikat, juga diberikan bantuan gitu ya. Ya, sebagai rasa ungkapan terima kasih gitu ya. Oke. Nah, selain dari Pemkot ini sudah diundang di mana saja nih, Mas? Belum juga diundang ini. Belum diundang ini. Jadi setelah dari Pemkot ke Radar Sulteng, terus habis ini kemana lagi? Cuma ke apa tadi? Ada agenda lagi? Iya. Di mana tadi? SCTV mungkin malam. Oh, ada SCTV juga. Apa itu ke apa tadi itu?
Enggak tahu kan, 2 tadi itu. Oh, saya ada cuma 2. lupa juga ini. Oh ya, jadi Mas Dili ini ada setelah ini ada siaran lain begitu. Iya. Jadi begitu sibuk dan begitu dicari begitu ya Mas Dili. Mas Dili mau tanya sehari-harinya sebelum menangkap buaya ini, Mas Dili ini kegiatannya seperti apa aktivitasnya? Saya jual burung di patung kuda, Bu. Jual burung. Di patung kuda pantai. Pantai. Ya sudah lama di sana. Iya. Bisa diceritakan dari awal begitu. Masuk ke Palu ini kapan? Terus Ya sudah aktivitasnya 5 bulan ini. Ya. Baru ada saya kerja rumah, tukang saya bilang ada buaya berkalung ban. Saya tidak percaya waktu itu. Bilang bisa saya buka, dia bilang. Itu tukang saya takut bahwa tidak ada yang bisa buka, itu bilang bisa saya. Saya bilang tuh, saya langsung datangi, betul. Saya niat saya buka. Saya izin pemerintah, langsung saya mau buka itu ya, karena kasihan tuh, merasa kasihan. Jadi spontan gitu, jadi panggilan hati gitu ya. Jadi sehari-harinya berjualan burung di patung kuda. Di pantai. Terus dapat informasi bahwa di sekitar situ ada banyak buaya. Terus salah satu yang terkenal itu adalah buaya berkalung ban. Jadi sebelum ke Kota Palu memang belum pernah dengar adanya. Belum pernah dengar, Bu. Sama sekali. Belum. Makanya bilang ada apa tidak tahu saya. Iya. Oh, jadi bukan karena ingin menaklukkan. Oh, enggak, buaya bukan saya niat memang, tapi cuma saya merasa kasihan di jembatan, kulihat betul berkalung ban betul. Bahwa banyak orang bilang takabur, bilang ini emas, saya bilang saya bisa buktikan nanti. Saya bilang betul Mas, bilang iya. Itu. Karena ini orang kelihatannya bilangnya ban tapi emas, makanya orang tidak yakin dengan ban ini. Makanya saya buktikan ban, toh saya bilang ban. Oke. Jadi awalnya memang sempat diragukan sama orang lain. Karena berbahaya kan. Iya. Nah, karena kita kan dianggap orang itu sudah tidak bisa lah, karena sedangkan seniornya tidak bisa, apalagi kita ini seperti itu. Padahal kita punya kelebihan juga. Seperti itu. Kalau orang kan masing-masing punya kelebihan, punya pemikiran lain-lain lah gitu. Oke, jadi karena buaya berkalung ban ini punya sejarah yang panjang penyelamatan gitu ya. Jadi sekedar informasi buat teman-teman sahabat podcast bahwa buaya berkalung ban ini menurut catatan Radar Sulteng itu pertama kali terlihat tahun 2016 ya. Itu dari teman-teman jurnalis foto itu melakukan liputan, terus memotretnya dan itu menjadi bahan berita gitu. Jadi pada saat itu sudah menjadi perhatian dalam skala lokal ya sebelumnya. Jadi skala lokal 2016 itu ketahuan, terus akan menjadi perhatian nasional ini Mas, sekedar informasi ya. Ya secara nasional Indonesia ketika Panji Petualang itu disponsori langsung oleh Radar Sulteng, bekerja sama dengan Jawa Post Group, itu mendatangkan Panji Petualangan ya. Itu datang tahun 2018 bulan Januari dan melakukan upaya penyelamatan Mas. Panji itu 1 bulan itu untuk menjerat buaya berkalung ban. Tapi gagal, beberapa kali sempat tertangkap dengan berbagai macam strategi, pakai tali, pakai jangkar besi, tetapi gagal. Kemudian tahun 2020 bulan Februari juga itu datang dari Australia, itu host dari National Geographic, itu namanya Matt Wright. Oke. Si Matt ini juga bahkan menggunakan drone untuk memancing ayam ditaruh di drone terus untuk memancing si buayanya ini, tapi juga gagal gitu. Nah, senyap dengan diam-diam, dengan menghanyutkan, tiba-tiba muncul Mas Dili gitu ya. Pada malam tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya? Tanggal 8 ya? Tanggal 7 Februari, mungkin itu pukul berapa itu? Setengah 8 ya? Setengah 7 habis maghrib itu akhirnya tertangkap begitu. Jadi penantian berapa tahun ini ya? Hampir 6 tahun. Ya dari tahun 2016 sekarang sudah 2022. Nah, jadi awalnya seperti itu ya Mas ya. Penjual burung saja terus merasa terpanggil. Enggak, ya ada yang cerita saya bilang ada buaya itu terkenal di sini, buaya berkalung ban. Dan saya tidak percaya, pulang enggak percaya pun.
Tapi dia bilang lihat di atas jembatan 2 kan dekat rumah. Rumah saya di PTN. Akhirnya saya lihat betul tidak ada. Saya bilang jangan kau tak kabur. Dia bilang besok kuantar. Diantar betul, ada betul. Saya lihat. Bilang saya bisa buka nanti hari Senin. Tapi saya sebelumnya hari Senin saya sudah turun memang hari Kamis. Saya kasih makan dulu. Hari Senin kena memang, diambil memang tapi putus tali. Jadi Senin lagi putus lagi, Senin lagi kena ini. Setiap Senin saya ambil memang harinya. Hari kesialnya dia. Kan saya ambil hari memang. Itu. Berapa kali hari Senin baru dapat, Mas? 3 Senin. 3 Senin. Iya. Oh, berarti 3 minggu ya? Ya, 3 minggu. Tapi tidak hari-hari saya tangkap, tidak. Memang ada awal saya mau turun. Karena biarpun diburu, dia tidak akan muncul kalau memang belum diniatkan betul dari rumah. Oh, gitu. Dia tahu saya kalau sudah begini terapung berarti sudah mau lagi sama saya. Saya tangkap. Dia ada nandai ekor. Oh, begitu. Iya. Jadi Mas merasa ini buaya ini sudah kenali Mas ya? Iya. Sudah mengenal Mas ya? Iya, saya kenal 3 hari saya kasih makan. Saya minta berteman memang dulu. Saya kasih air keringat saya peres di ayam, saya kasihkan. Saya berkenalan selama 3 hari. Jadi saya kalau meres baju, yang baju merah itu Bu, enggak pernah ganti. Supaya terbiasa dengan baunya. Supaya tidak menggigit sama saya. Saya kasih begitu. Ya, supaya dia kenali nih kalau datang begini nih Mas Tili nih teman gitu. Teman. Okay. Ya. Malah dia wujudkan lagi anaknya dikasih lihat saya. Saya bilang saya ambil lagi anaknya. Saya langsung ambil anaknya dipermudahkan tambah. Nanti kenakan ini. Jadi buaya ini ternyata perempuan ya? Perempuan. Betina. Ya. Betina. Nah, terus pada saat masa pengenalan itu anaknya menetas. Iya. Terus anaknya satu sempat dibawa pulang ya? Ada di rumah Bu. Iya. Ada di rumah. Ada berapa anaknya totalnya? 2, cuma tidak kena 1. Karena saya senter langsung loncat karena air juga kencang di sana. Akhirnya dia minggir, saya langsung serok tidak kena, saya tangkap tangan. Sementara itu teriak juga dia karena mangap tuh karena kaget dia. Langsung saya kasih teman, kan berdua dia sama teman saya bantu maksudnya bantu nyenter itu. Tapi dia dari luar air, saya di atasnya itu. Iya. Jadi ada tidak hanya bukan dalam 1 minggu saja ya Mas ya. Ini usaha sudah berminggu-minggu ya. Berminggu-minggu. 3 minggu. Kalau bisa tahu teknik yang diterapkan sama Mas Tili ini untuk menjerat buaya ini, kalau bisa diceritakan Mas pertahapan gitu, mungkin tahapan pengenalan, terus tahapan apa gitu, terus tahapan. Enggak langsung saya tangkap Bu. Kalau sudah makan makanan saya enggak akan menggigit saya itu. Biar saya dalam hati saya kalau buaya nakal, kalau aku kasih makan enggak akan nakal Bu. Karena saya enggak niat nakal itu. Gitu. Karena binatang kan itu. Maksudnya langsung jinak gitu. Langsung jinak. Jinaknya tapi jinak tetap menggigit kalau tak kabur. Jangan sangka bicara tak kabur seperti itu. Karena penjaganya kan enggak terima. Ada penjaganya? Penjaga jembatan kan ada Bu, namanya setan kan. Gitu. Iya, harus orang tahu betul juga. Jadi ada masa pengenalan, habis pengenalan dia tahu dulu baunya Mas Tili, dia tahu ini teman, terus kita secara pribadi tidak boleh takabur, harus rendah hati gitu ya. Iya, harus mengalah di situ karena kita tetap kalah di situ. Oh, begitu ya. Bukan hadir sebagai musuhnya ya, tapi sebagai temannya begitu ya. Iya. Terus caranya itu dijeratnya seperti apa itu? Cuma tali saya pertama tali 1 saya pakai kan kena tengah putus karena talinya agak kecil. Sekali ku ganti lagi tali 2 karena jerat langsung begini saja. Dia berkolong saja, dia masuk dalam langsung goyang sendiri kan goyang dia. Langsung kena. Itu pakai talinya tali sebesar apa itu diameternya Mas? Tali lasso atau tali jemuran biasa? Jemuran biasa? Iya. Yang dipakai mama biasa di rumah itu? Iya, tapi yang besarnya Bu, yang 5.000 semeter. Nilon ya? Bukan ya? Begini, nilon ya. Nilon. Iya. Itu kalau bisa tahu habis modal berapa Mas? Kalau talinya yang ini 100 meter, yang kemarin dicuri orang 300 meter, HP 1 dicuri. Kalau pulang saya dicuri dipotong yang punya ya saya juga nuduh yang punya sapi, yang jelas dicuri toh. Semua mungkin yang orang di situ kan ada yang mencuri, tapi bukan orang jauh lah seperasaan saya.
tapi tidak apa-apa. Oh, talinya itu waktu mau menjerat itu ditinggalkan di Tinggalkan situ bukan untuk rangkap. tapi saya sementara pulang kasih makan burung. Pas ke situ sudah dipotong. Sudah dipotong lagi. Jadi harus beli baru lagi. Beli baru lagi. Kalau bisa tahu habis berapa, Mas? Kalau talinya itu 400 meter lebih. 400.000. Kalau 400 meter. 400 meter berapa itu, Mas? 400 meter. Lebih 1 juta, Bu. Lebih 1 juta. Ya, tali saja. Ya. Nah, itu tali saja. Ya. Kalau totalnya semua, Mas, kalau di perikanan rata-ratanya kalau sama ayam ya sekitar 4 juta memang, Bu. 4 juta habis. Ya. Uang. Itu uang pribadi ya, Mas ya? Uang pribadi. Itu uang 4 juta itu hasil dari jualan burung. Burung itu. Makanya kalau ada burung lagi, ya aku jual lagi satu, kan ada dibeli Mas Anto lagi itu 3,5 juta. Saya untuk modal lagi itu. Tapi saya memang niat saya bukakan bannya dulu. Oh gitu. Kalau saya bilang prinsip saya bilang kalau saya bisa buka ini, saya sudah luar biasa. Itu pikir aku tuh, maksudnya sudah senang saya tuh. Oke, nah ini kan pakai uang pribadi Mas Tili, pakai uang pribadi, pakai tenaga sendiri begitu dan dibantu ada teman tadi kan. Ini saya mau tanya nih, motivasinya Mas Tili untuk menjerat buaya ini apa, Mas? Mau terkenal kah atau enggak, karena banyak orang takabur, Bu. Itu bicaranya orang itu sudah ada yang suruh potong kakinya, potong tangannya kalau bisa buka, sedangkan Panji tidak bisa. Saya bicara takabur itu saya tidak maksudnya tidak di hati tidak tega. Makanya saya ini bilangnya emas terus orang, Bu. Maka saya buktikan emas atau ban. Makanya saya waktu itu teriak tuh waktu saya buka ini kan. Betul ban kan, bukan emas. Ini kan tahunya orang emas, Bu. Iya. Bukan, ini ada di bawah, coba dilihat. Ini sebenarnya bukan, saya bilang ban ya, ban, Bu, itu. Ya. Ini lukanya besinya, Bu. Ini besi kasih luka ini nih. Di bawah, Bu. Ini luka kan nusuk lehernya ini, Bu, sudah berdarah kemarin. Sudah ada luka ya? Iya. Ya, sahabat podcast kalau teman-teman bisa lihat makanya ini. Saya buktikan saja. Ya. Namanya ban itu kan dalamnya ada kawat begitu. Iya, tetap kena. Ya, nah ini sudah ada berserabut itu terus ada. Sudah banyak dipotong. Sudah banyak sebenarnya lebih banyak ini. Sudah banyak kemarin dipotong-potong. Nah ini yang dikhawatirkan oleh para pecinta satwa kemarin. Takutnya adalah semakin lama buaya ini membesar dan semakin lama ini akan mencekiknya. Sudah menyakit, Bu. Kemarin sudah tidak masuk besi, Bu, itu. Sudah setengah mati. Setengah mati dia ya. Memang waktunya memang dibuka. Dan itu luka semua. Enggak, cuma yang sedikit saja ininya. Sedikit ya. Ya ini. Nah, ini betulan ban ya. Jadi jadi kayak Mas Dili bilang tadi, motivasi beliau itu adalah membuktikan bahwa ini benar-benar ban karena beliau mendapatkan cerita sudah macam-macam. Iya, Ini adalah ini ada bilang ini Mas, saking tidak bisanya dibuka gitu ya. Jadi dia bilang, ada yang bilang barang gaib itu yang kasih penjara itu banyak kesalahannya itu buaya, jadi dipenjara sama ini. Saya sudah tidak masuk akalku itu. Sudah banyak seliwiran hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi sudah banyak nih pendapat-pendapat yang menurut Mas Tili itu sudah tidak masuk di akalnya gitu. Padahal kalau menurut Mas ini kan ini ban dan beliau bisa gitu kan. Dan itu ingin membuktikan ucapan itu sebenarnya. Jadi bukan untuk cari famous ya atau cari biar terkenal gitu atau sebagai pahlawan. Tidak sama sekali ya. Ya, itu waktu uang terpakai 4 juta lebih itu istri ada protes tidak tuh, Mas? Enggak. Sama sekali tidak ya? Iya, pisah sama istri, Bu. Jadi sekarang di rumah dengan siapa? Sendiri sama Pak Haji. Pak Haji. Saya suruh bantu 2 hari ini di rumah, nemani saya dulu. Sekarang sibuk saya kan, jadi suruh teman dulu Pak Haji. Istrinya ban ini, Bu. Jadi Mas Tili ini di Palu sendirian. Iya. Jadi tidak ada tanggungan anak istri ini. Enggak. Jadi memang betul-betul dari hati nurani, terus pas ada rezeki disisihkan untuk ini ya. Iya. Untuk menyelamatkan buaya berkalung ban. Jadi insya Allah ya modal ini bisa kembali ya dan lebih berlipat insya Allah ya karena ini betul-betul mulia gitu ya. Nah, Mas, memang awalnya itu memang pecinta hewan ya, Mas ya? Pecinta hewan saya. Memang tidak takut buaya itu, Mas? Enggak, ular pun saya pelihara dulu. Sawahku dulu cuma mati di motor itu baru-baru ini. Kena setrum saya kesalahan, aku buka akinya langsung mati saya punya ular di motor, di jok motor itu. Sering ku bawa
Ular, pelihara Iya, ular terus taruh di jok motor kalau saya pergi jalan. Ah, Akhirnya terbuka akinya dulu, kena konslet di situ, mati. Kasihan juga saya dulu. Cuma ya hobi saja. hobi jadi pelihara reptil ya, Iya. pelihara ular, pelihara burung. Iya. Pernah apa ada hewan ekstrim lainnya? Kalau di Jawa ya ketupai apa aku pelihara semua binatang, Bu. Kalau ada aku dapat anaknya ya aku pelihara karena namanya hobi begitu. Wah, jadi waktu di Sragen pun Iya, sebelum ke Palu, iya. itu memang sudah berinteraksi dengan hewan ya. Masih kecil pun, saya masih umur 10 tahun sudah penangkap burung memang, Bu. Jadi oke. Teknik-teknik ya, petangkap memang. Jadi barokahnya itu memang memang dikasih, memang dekat dengan hewan ya. Iya. Gitu ya. Ya, tapi memang kalau buaya berkalung ban sebelum di Palu memang tidak pernah dengar ya. Tidak pernah dengar. Iya. Panji pun waktu menangkap buaya di sini, kan itu kan beritanya nasional gitu, Mas. Itu sama sekali tidak pernah didengar? Enggak tahu saya. Tidak tahu. Iya. Tidak pernah buka YouTube juga, Mas? Enggak pernah, karena saya kan main HP besar juga kurang pintar, Bu. Tersendak sebelah sekolah juga terus terang. Iya. Tapi ya alhamdulillah ya. Ya, oke. Jadi waktu motivasinya ke Palu memang untuk mencari hidup ya? Yang mencari hidup saja. Ya, untuk menjual burung saja. Iya. Terus tiba-tiba dengar ada buaya berkalung ban. Iya. Terus lihat dan merasa kasihan. Iya. Terus melakukan penangkapan ya. Oke, nah Mas bisa tidak ini diceritakan secara detail nih Mas. Siapa tahu ini bisa jadi apa ya? Ini juga untuk membuktikan kepada teman-teman sahabat podcast di luar sana bahwa memang Mas ini betul-betul melakukan ini, ada tekniknya, dan ini di luar kan Mas tadi kan ingin mendobrak pendapat-pendapat gaib nih bahwa ini sebenarnya Mas atau memang ini adalah hukuman untuk buaya. Tentunya Mas ini kan melakukan teknik secara yang betul-betul alami ya, kayak alami, gitu ya. Iya. Ya, bisa diceritakan Mas, teknik menjeratnya seperti apa itu Mas? Cuma tali saja, Bu. Iya, talinya diapakan dulu Mas? Oh, langsung di kolong bundar begini, dibikin gawang main bola itu, Bu. Begini saja. Simpulnya. Gampang saja, bundar langsung diikat di atas, talinya dibalik semua, tali motor, tali bis. Makanya orang itu yang lihat saya, tali itu kalau sudah masuk akan tidak bisa dibuka. Tapi saya karena pengalaman saya balik, jadi licin. Apabila tersentuh terbalik semua tali, langsung goyang sendiri, lepas. Kalau yang dilihat orang tidak bisa terbuka karena tali motor kan langsung masuk, langsung terikat. Saya balik, akhirnya licin. Ini Mas dapatkan karena kalian menjerat burung itu ya? Iya. Kalau seperti babi kan lain, jerat burung lain. Saya punya semua kelebihan. Babi seperti tempurung, kelapa kan di lubang dikasih tali apa itu namanya itu, kopling, Bu. Tali kopling. Ya, kalau babi, kalau burung kan cukup lem sama jaring gitu. Lain binatang lain caranya menangkap, Bu. Nah, kalau buaya Pak itu pakai tekniknya seperti apa kayak tadi? Ya, talinya tali apa? Terus senar saja. Ya, talinya sapi itu. Oh, tali sapi. Iya. Simpulnya dibuat seperti apa, Mas? Langsung di kolong saja. Coba ada tali sembarang dicontohkan bisa. Tidak ada tali-tali sembarang. Ada tali di sini. Rapia bisa, tali rapia. Oh, tali rapia juga ada. Oh. Ya sama ya tali. Iya. Sudah dibikin di rumah tadi. Sudah aku bikin di rumah, tapi tidak aku bawa, lupa. Itu butuh simpulnya berapa banyak Mas? Berapa bolongan? Satu saja, Bu. Satu. Simple sekali, Bu. Kalau biar kita juga bisa kalau sudah lihat. Nah, itu dipasangnya di mana, Pak? Nanti dia di air. Oh, enggak, langsung dipasang di air, dipancing di. Oh iya. Ini karet. Boleh. Jadi kita tutorial. Iya, cuma begini saja. Kasih ke atas sedikit, Mas. Saya ikat dulu. Oh ya. Tapi ini kan cuma contoh toh. Nah, begini simpel saja. Ini kan kalau ini tali begini saja simpel. Saya kasih begini saja. Saya kasih makan di depannya kan dia buaya di sana kan masuk langsung saya. Misalnya di sini ayam. Di sini ayam. Ini di air. Oh, misalnya ini ayam. Ini di air. Terus dia buaya di sana otomatis larinya tetap lurus, nanti lari maju langsung masuk ke sini. Ini kan tarik. Sudah selesai, ini kan di pohon sudah, Bu. Kena sudah. Enggak, simpel.
Nah, iya bagi Mas. Oke, Iya. bagaimana memastikan bahwa buaya ini datangnya lurus gitu? Tetap lurus Bu, karena sudah diukur memang dari awal kita minta dari situ. Memang tidak pernah dia meleset kalau saya bilang lurus. Kalau nabrak tiang di sini, otomatis bisa digeser sedikit. Suruh geser ya, digeser begini buayanya. Ya sudah nurut sama kita. Karena sudah diminta baik-baik. Kita kalau bukannya mau nyakiti. Itu tanya Pak Haji yang itu. Dia bilang waktu nabrak tiang ini rubuh tiangnya, tapi kembali ke tengah lagi saya bilang kasih baik saya panggil anak tuh, bilang kan namanya Mona, itu buaya yang Kalumban. Mona kasih baik-baik Mona, yo surut masuk lagi itu. Itu panggilannya Mona. Panggilannya Mona. Ya. Itu yang kasih nama siapa Mas? Ya orang di sana. Saya sudah cuma ngikuti siapa namanya Mona, ya Mona saya panggil. Jadi di sini ada tiang. Iya, ini tiang tiang gawang ceritanya. Dibuatkan kayak tiang gawang. Cuma ini diikat, ikatnya juga ikatnya tali lepas semua. Kalau kapan ditabrak ini lepas Bu. I see. Oke. Jadi Enak, Mona kemari. Jadi dia masukin ya. Iya, enggak langsung juga begitu. Cari waktu juga susah ya, cari sepinya. Ya. Cari. Nah, bukan langsung mau, susah juga Bu. Caranya ya namanya barang begitu toh. Ya, tapi Mas luar biasa karena ada 2 orang ahli sebelumnya kan yang melakukan ini tapi gagal gitu. Nah, waktu malam itu ada berapa ayam itu selesai habis Mas? 3, saya pakai 3. Ayam 1, burung 2. Burung tekukur 2. Jadi pertama di pintu, baru kedua, baru ketiga ayam. Jadi makan 1 dekat, langsung makan kedua, ketiga langsung nengah sudah dilewati mepet leher. Kan makan terus dia. Ya, dia makan terus. Akhirnya sambil dijerat itu dia makan terus. Iya, karena dia enggak sibuk dia makan, akhirnya biarpun ditarik dia enggak akan lari Bu, karena sudah sibuk makannya. Makanya enak, enggak pernah nyusahkan saya sebenarnya itu. Cuma saya yang terlalu tali 1 ku pakai. Ini kan ku pakai tali 2 kemarin langsung. Truk di tengah. Ya. Coba dari awal tali 2 enggak 3 hari ku kena itu. Ya, oke. Bukan saya pandang enteng tapi kan maksudnya enggak mudah sebenarnya itu. Jadi Mas kemarin merasa juga tidak terlalu sulit. Enggak, cuma saya sendiri yang kesalahan, saya kasih kaget itu waktu putusnya itu ditarik manusia banyak, putus. Kan sempat ditarik orang 20. Saking takutnya dia kan. Iya. Lama lagi baru makan. Oke, ya. Nah, kerumunan massa memang menjadi salah satu tantangan bagi Panji maupun Matt Wright kemarin itu yang dari Australia. Karena ketika kerumunan massa ada, dia lari begitu. Nah, kemarin kalau tidak ada massa juga susah Bu, karena yang bantu nanti siapa? Oke. Massa juga baik, cuma maksudnya itu ada dia kasih kaget itu tadi, kekutarik kan putus kan kaget. Kalau enggak ada massa sudah susah juga kita. Dia kaget terus dia kabur lagi. Kabur karena sudah putus tali, marah sekali itu. Marah sekali dia, tapi otomatis diminta lagi, dikasih makan lagi baik-baik dulu 3 hari lagi, baru Senin ditunggu lagi dia meredam. Kasih tenang dulu, jangan marah begitu. Karena kalau marah buaya langsung tiba-tiba ke laut, karena tiba-tiba hilang di sini muncul, di jembatan situ muncul. Kan lagi marah di sana. Tapi ku tunggu lagi. Kalau sudah kepalanya muncul lagi, sudah mau ketemu saya lagi, sudah langsung. Nah, ini juga Mas ada pakai ini tidak ada ritual tertentu tidak Mas, kayak pakai sesajen di situ lah atau? Enggak, saya enggak telur pun saya tidak buang, Bu. Pakai telur pun enggak mau saya. Cuma saya doa saya. Enggak. Berdoa saja ya? Iya, enggak pakai syarat-syarat. Saya enggak percaya seperti itu. Ya, karena memang tadi niatnya untuk memutuskan yang tadi gitu ya. Oke. Jadi cuma hanya dibiasakan saja baunya Mas dibiasakan ke dia. Terus kita datang dengan hati yang bersih kayak gitu kan. Oke, dan berteman dengan dia. Nah, waktu terjerat itu menariknya itu gimana Mas? Kan sudah masuk dia kan sudah masuk di sini Mas. Kan masuk ini kan saya ikat di pohon Bu, sendirian Pak Bu, itu setengah jam saya sendiri. Masih sendiri? Iya sendiri, saya tarik minta tolong lari, semua orang karena takut. Otomatis ini yang lari buayanya, ini tetap biar enggak aku tarik, tetap dia main sendiri. Iya, dia terikat di sini. Main sendiri, akhirnya lama-lama saya bisa tolong orang kos. Telepon orang kos bantu 3 orang. Lama-lama masyarakat berani turun. Sekali banyak-banyak. Masyarakat pertama takut selama hampir setengah jam itu.
Awalnya mereka mengamankan takut. diri, Iya, terlari semua motor, lari. takut. Lari. Cuma saya yang minta tolong terus, akhirnya HP saja juga saya injak sendiri, tidak tahu waktu di mana itu HP. Sampai saya juga gugup karena mengatasi buaya besar begitu sendirian, Bu. Jadi yang waktu masih Iya. yang orang kos datang itu berapa orang? 3 orang. Satu orang baru bapak ini. Pak Haji Iya. dan Mas. Jadi Iya. 3 orang di situ. Iya, langsung banyak tiba-tiba lebih 10. Tiba-tiba datang masa membantu. Iya. Itu posisinya buayanya menggelepar dia atau Iya. dia cuma tenang aja situ? Ya mundur maju, tapi tidak ngelawan memang. Cuma sudah kena ikat itu maju mundur seperti ikan itu dipancing, Bu. Oh, dia tidak sama sekali memberontak? Oh, enggak. Sudah memang iya. diminta baik-baik memang. Jadi cuma dia maju, Maju mundur. Berontak enggak mau. Ditarik pun di air itu ngikut, Bu. Manga begini saja saya mau pegang. Dia bilang jangan orang saya takut kan. Saya mau turun di air, orang bilang jangan nanti ngamuk. Jadi betul-betul jinak. Cina. Karena waktu itu tidak diikat itu, Bu. Waktu di videonya itu tidak diikat. Cuma matanya saya tutup. Saya ikat mulutnya sama kaki saja. Kalau cuma mau berontak habis orang banyak. Iya, Ekor tidak berontak. Karena Itu- memang kita niat baik. Iya. Betul, dengan panjang 4 meter dan bobot sekitar berapa itu, Mas? Lebih 4 meter udah kalau saya. Lebih dari 4 meter itu. Hampir Bobotnya 1 ton bilangnya. Hampir 5 meter. hampir 1 ton. 1 tonan. 1000 kilo, Mas. Iya. Luar biasa. Orang Ya. Ditarik itu lebih hampir 100, Bu. Tidak goyang geser serek saja. Wih, gila. sedikit saja, sedikit saja. Sedikit besarnya. Besar. Baru sampai di atas. Itu besar. Oke. Saya ambil anaknya pulang sudah dilepaskan sama masyarakat. Mau saya besoklah dilepaskan dulu supaya saya jaga, tetapi masyarakat lebih cepat toh karena nanti sakit kalau diikat terus bilang oh ya terima kasih Pak kalau begitu karena saya kan cuma mau bebaskan terserah toh. Nah, sudah aku pasrahkan. Saya tidak melihat sama sekali yang waktu lepasnya. Karena saya pulang waktu itu. Nah, waktu ditangkap itu, Mas, itu saya penasaran itu gergajinya dari mana itu, Mas? Ya saya minta sudah sama disiapkan memang. enggak, dia langsung ambil di tukang kan banyak tukang di situ, di belakang-belakang itu kos. Oke. Banyak di situ. Jadi pada saat tiba akal di situ aja ya, ambil gergajinya. Baru sedangkan tutupnya sih sarungnya orang kupakai belum diganti, sarung baru. Nah, saya telepon bilang minta sarung, bilang, "Woi, sarung barunya istriku." Bilang, "Biar tutup dulu buaya ini." Saya tutup. Ada bajunya orang dibuka, telanjang pulang itu ambil istrinya enggak pakai baju. Ada yang bantu saya karena memang saya telepon, mau bantu memang kalau kena telepon saya. Oh, begitu. Iya, sudah. Bukan kalau Mas, orang. kalau kena telepon saya. Iya, saya bantu tarik. Oh, gitu nah. Jadi kena banyak yang ku telepon, Pak Haji juga sempat ku telepon, tapi telepon cuma ngawur saya bilang, minta tolong Pak. Ya, Oke. sudah. Nah, waktu dijerat itu Mas sudah naik ke darat, terus waktu evakuasi mau dipotong itu dan setelah dipotong bisa diceritakan bagaimana kondisi buayanya, Mas? Sehat. Kan Mas bilang tadi ada Sedikit saja di sini. Sedikit saja di Iya, sini. cuma pas bannya saja. Kalau luka enggak ada, Bu. Tidak ada. Sehat sekali buaya. Tapi memang kentara dia tercekik begitu ya, Mas? Tercekik, Bu, sudah tercekik betul. Sudah setengah mati. Iya, iya. Makanya memang waktunya saya buka memang awal juga harinya juga bagus memang sudah. Makanya kalau sembarang orang enggak bisa buka, Bu. Karena banyak hatinya orang enggak sama. Saya pakai orang sudah 5 kali, tidak bisa dibuka. Kalau ada di belakang saya orang ku bawa, tidak mau juga makan. Karena dia tahu bahwa hatinya yang di belakang lain lagi. Toh? Oke, Jadi sendirian, waktu itu sendiri terus. jadi tidak boleh berhati buaya gitu. Enggak, harus dia dikasih main halus memang. Oh, main Bu. halus. Iya. Oke. Nah, waktu pada saat itu dengan anaknya juga di situ Mas dapat tidak ya? Cuma Mona sendiri saja, ke buaya sendiri saja. Iya, anaknya sudah aku ambil dulu. Anaknya sudah diambil duluan nih, yang Iya. satu kabur ya. Iya. Oke. Nah, setelah malam itu Mas, bisa diceritakan Mas pulang itu jam berapa sih Mas ke rumah? Tidak Atau masih dikejar-kejar warga juga Mas? Tidak ya? Dikejar. Sampai di rumah dikejar warga, saya suruh video apa, tapi saya sudah mengantuk. Ada orang pasang kayu juga, Bu, minta video foto saya. Ya sudah, biar. Ya. Pada saat Sampai di rumah, Bu, diburu orang. Ya. Iya. Pada saat di lokasi Mas, Mas dengan warga sendiri atau ada
aparat kelurahan lah atau enggak tahu, banyak orang enggak. Ya ada yang ada yang berseragam datang, Mas. Ada yang itu tangkar itu apakah? Damkar ya. Yang tadi kasih yang tadi kasih penghargaan ya. Jadi ada, tapi sudah lambat juga, sudah mau dipotong anunya, enggak lihat dia sudah digeraji dia. Jadi tapi setidaknya datang ke lokasi kan. Tapi dia melepaskan juga sempat. Dia bantu melepaskan ya. Oke, jadi halo teman-teman Damkar Kota Palu, terima kasih banyak sudah membantu Mas Tili ini. Oke, dan Mas, uang sudah terpakai nih, Mas. Oke, jadi sekarang lagi agendanya apa sekarang, Mas? Setelah sudah menaklukkan buaya berkalung ban, sekarang lagi apa, Mas? Ingin ke depannya lagi? Iya, menjual lagi, cari uang lagi, Bu. Kembali ke rutinitas sehari-hari ya. Karena itu memang kerjanya. Iya. Mas, buaya itu kan berbahaya, Mas. Buaya, ular, kayak tadi Mas bilang itu berbahaya. Tapi kenapa sih mau berani menolong gitu kan? Kan ini kan buaya kan orang bilang kan hewan ganas gitu. Dan beberapa kali memang orang gagal gitu. Kenapa, Mas? Nah, biasa yang digigit buaya saya ceritakan. Ini mungkin orang tidak percaya yang digigit kan. Biasa itu kencing di air tidak permisi, berak di air pernah, tapi dia tidak ingat. Makanya dia ancam binatang yang seperti itu. Baru tidak permisi injak mata air. Air pinggirnya kan sebenarnya tidak boleh diinjak, Ibu. Kalau orang tahu loh, mancing pun jangan injak mata air. Lebih baik loncat sekalian di air supaya dilompati. Itu. Tapi orang sekarang enggak, kencing dikasih masuk air, berak cebok di air. Di sungai keramat itu akan dimakan buaya, digigit lah ceritanya. Kesalahannya sendiri mungkin dia enggak ingat itu. Enggak permisi lah ceritanya. Nah, gitu. Oke, terus kenapa berani gitu? Karena Mas Tili kan saya tahu Mas. Karena tidak pernah melakukan itu di sungai. Iya, melakukan gitu di Kota Palu saya hati-hati, di sungai kan saya hati-hati, saya berani. Karena saya kalau tidak hati-hati kan tidak mungkin saya berani di situ. Karena dia situ juga keramat. Tahu jembatan 2 itu keramat, Bu. Kalau bukan orang anu enggak berani dia bermalam di situ, tidak berani. Saya bermalam di situ, duduk di bawah jembatan santai saya. Tidak merinting saya, Bu. Orang heran sampai pagi saya duduk ya. Jadi memang sama sekali tidak ada perasaan takut atau khawatir ini seakan digigit gitu ya. Atau tidak pernah mempelajari ilmu tertentu gitu? Enggak. Tidak ya? Iya. Sama sekali ingin memang untuk menolong ini ya. Nah, rencana kedepannya kan mau jual burung lagi nih. Iya. Atau ada mau tambahan hewan lain ini? Enggak. Tidak ada ya? Iya. Itu jualannya burung apa saja, Mas, kalau tahu? Banyak burung di rumah, Bu. Ini ada cucak hijau, murai, jalak suren. Banyak macam di rumah sudah. Iya. Ya, itu dapat burungnya dari mana, Mas? Jerat-jerat di sekitar enggak, beli dari Sumatera juga itu. Beli reseller juga gitu ya? Dari teman juga. Dari teman bawa. Oke. Nah, Mas, kalau boleh tahu, Mas, waktu pertama kali lihat buaya berkalung ban itu, apa yang sempat langsung terpikir ke kepalanya, Mas? Enggak, saya bilang kenapa bisa itu ban di situ, dia bilang, jangan bilang Mas terus orang yakin. Tapi tukang saya itu yang kerja rumah, dia bilang tidak ada yang bisa buka. Dia bilang apa, dia bilangi saya itu baru HP-mu hilang, belum kemaluanmu. Bilangi saya begitu, dia bilang. Saya bilang nanti saya buktikan. Saya bilang saya bisa buktikan di depan kamu bannya. Banyak orang bilang bahwa itu akan menyakiti kamu, tapi enggak, saya bilang enggak. Oke, yakin dan percaya gitu, Mas. Percaya. Nah, buaya kecil anaknya Mona, anaknya buaya berkalung ban ini kan sekarang ada di tangannya Mas nih. Yang satu. Rencananya mau diapakan tuh, Mas? Akan dipelihara sebagai kenang-kenangan atau seperti apa, Mas? Dipelihara sampai sebagai kenang-kenangan kalau Pak Bupati ngizini ya. Kalau Pak Bupati tidak mau ya dilepas lagi. Ya, kalau ada izin dari Pak Wali Kota ya. Ya, Pak Wali Kota. Mudah-mudahan dia. Ya, betul sekali karena ini satwa liar ya. Harus kita izin lah. Ya, buaya muara di Kota Palu itu teman-teman sahabat podcast itu adalah termasuk buaya muara yang memang dalam undang-undang dia terlindungi. Iya. Jadi sekedar informasi, jadi bagi teman-teman sahabat
podcast kalian kalau memang berkeinginan untuk memelihara, dan memang harus izin dulu ya gitu ya. Iya, harus izin dulu Harus nggak izin baik. dulu, ya. Sudah bertemu dengan siapa saja nih kalau untuk pejabat di Kota Palu? Saya nggak tahu nama-namanya juga Bu, banyak Bu di rumah itu ya. Banyak datang ya? Iya, cuma nggak tahu juga saya karena agak kecapean mungkin nggak bisa fokus juga. Tidak bisa fokus juga ya. Iya. Tapi diterima dengan baik ya. Iya, mulai pagi alhamdulillah banyak tamu lah. Oh, gitu. Iya. Nah, gini Mas kan di Kota Palu ini Mas, terutama di Teluk Palu dan sungainya kami di Palu ini kan sudah banyak buaya nih Mas. Banyak buaya dan banyak juga peristiwa konflik antara manusia dan buaya nih. Dalam artiannya banyak serangan buaya terhadap manusia. Nah, Mas punya pesan tidak begitu untuk warga Palu, biar bagaimana sih untuk kita terhindar dari konflik dengan buaya nih? Oh, maksudnya supaya digigit ya? Tidak digigit, tidak diserang gitu. Maksudnya Ya, kita hidup berdampingan dengan damai lah gitu. Ya mudah-mudahan itu aku sampaikan, jangan injak mata airnya, pinggirnya jangan injak, jangan juga takabur ngomong tuh. Permisi sudah cukup. Ya. Oke. Jadi kayak jangan tadi ya kencing sembarangan atau buang air sembarangan di sungai, jangan mencemari itu ya. Oke. Nah, oke deh Mas, ini kita sudah mau masuk di penghujung acara nih Mas, di podcastnya kita. Ada mau disampaikan ke masyarakat mungkin Mas? Iya, mudah-mudahan masyarakat yang bantu saya ya terima kasih banyak ya. Yang sudah narik buaya ke Berkaluban ya terima kasih. Ya, mudah-mudahan nanti ketemu saya yang narik semua nanti. Kalau saya sudah tidak sibuk gitu. Ya, sekarang lagi sibuk ya maklumi saja ya. Oke. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah membantu Mas Tili dalam menorehkan satu sejarah baru, yakni membebaskan buaya berkalung ban gitu. Jadi ya ini adalah salah satu hewan ikonik dari Kota Palu dan sudah mendapat atensi dunia. Dan terima kasih banyak. Oke. Nah, saya mau tanya nih sebelum kita betul-betul tutup nih. Nah, ini Mas. Ini mau diapakan nantinya Mas? Nah, ada banyak orang minta sedikit, bilang nanti aku kasih yang banyak. Saya bilang. Maksudnya Mas? Dia minta sedikit, bilang untuk jimat. Apa jimat ini? Tidak ada jimatnya. Ini untuk jimat Mas? Iya, nah ya orang tahu sendiri kalau orang kebanyakan dia bilang yakin ini ada isinya, tapi tidak tahu ini ban ini. Saya juga heran. Sedangkan saya di kamar, saya simpan di kamar. Saya duduki sampai tengah malam, tidak ada tanda-tanda juga keramat. Ya ban juga dia itu. Makanya saya juga tadi ada yang telepon tadi pagi. Saya punya yang narik orang kos. Mas, saya minta tolong kasih banmu 1 senti. Jangan 1 senti. Nanti aku kasih banyak. Saya bilang. Malah ditantang ya. Iya, saya bilang kasih banyak. Enggak. Karena kalau sedikit salah-salah toh. Iya, banyak sekali ya. Karena Mas yakin ini ban biasa. Oke, oke. Jadi nanti kalau ada yang mau minta dikasih juga. Dikasih. Kalau mau dibeli ya silakan beli yang mana. Ini ban nih Bu. Ya. Betul nih. Ban. Dikasih kalau sudah selesai Bu. Ambil nanti Bu. Oh begitu. Ya, oke. Kalau sudah selesai urusan, kan banyak orang minta bukti ini dulu. Ya, jadi kalau selesai silakan di rumah. Betul. Untuk sementara tahan dulu karena siapa yang membutuhkan silahkan. Ya, karena ini adalah satu bukti gitu. Bukti dari salah satu peristiwa monumental bagi masyarakat Kota Palu. Supaya ditahu Ya, jadi ini sudah bocor ini banyak Bu. Oke. Iya. Ya, jadi kalau sahabat podcast yang memang mau ini ada beberapa. Mau melihat lebih detail ini silakan saja menghubungi Mas Tili. Ya, jadi bisa juga sowan ke rumah beliau dan melihat secara dekat bahwa ini memang ban biasa. Ban biasa, cuma di sampah ini didapat. Mungkin ada ikan kan kalau berenang Bu tetap begini. Kalau buaya makannya kan begini Bu. Otomatis kena biasalah. Jadi mungkin pesannya satu adalah jaga kebersihan ya. Jangan buang sampah jangan buang sampah di sungai. Jadi kita
kita tidak mau lagi akan ada buaya berkalung ban lainnya selain Mona ya. Iya. Gitu ya Mas ya? Iya. Boleh disampaikan ke pemirsa Iya. pesannya? Iya, pesannya itu saja udah. Ya, jadi jagalah Iya, jangan kelestarian jauh. lingkungan. Mari kita menjaga kelestarian satwa juga. Jadi jangan ada lagi Mona berikutnya ya. Iya. Mona ini adalah nama pemberian Dari ke orang di sana. dari orang di sekitar sungai untuk Mona buaya namanya. berkalung ban. Oke. Ya, itu saja. Nah, jadi kita betul-betul sudah di penghujung program nih podcast. Jadi saya mewakili dari Mas Tili dan kru yang bertugas. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan selama podcast ini ya. Dan terima kasih banyak sahabat podcast sudah meluangkan waktu mengikuti siaran live kami di Instagram maupun Facebook di Radar Sultan ID. Oke, saya Nur Ulfa bersama kru semuanya mohon pamit. Ya, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dadah. Terima kasih banyak Mas Tili. Terima kasih. Makasih Mas.